Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tadi dalam pengantar kita mendengar bahwa nama lain dari Matius yang kita pestakan hari ini adalah Lewi. Dan paralel dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 ini, dalam Injil Markus pasal 2 ditulis Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Juga dalam Injil Lukas disebut Lewi pemungut cukai. Sedangkan Injil Matius tidak menulis nama Lewi. Kalau kita mengenal dalam silsilah dan sejarah bangsa Yahudi, bangsa Israel, kita mengenal salah satu dari suku Israel adalah Lewi. Dan suku ini diberi tugas khusus di dalam peribadatan. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin di dalam peribadatan orang Israel. Juga mereka yang memutuskan ini kudus atau tidak kudus, ini najis atau ini suci. Jadi tugas mereka adalah di dalam bait suci. Mereka juga adalah orang-orang yang tidak mendapatkan warisan istimewa dari suku-suku yang lain. Israel 12 suku semuanya mendapatkan warisan, tetapi Lewi tidak diberi warisan. Mereka hidup di tengah-tengah suku-suku yang lain karena tugasnya adalah memimpin peribadatan. Saudara-saudari, Matius tidak menyebutkan dirinya sebagai Lewi dalam Injil hari ini. Tetapi yang ingin ditegaskan juga bahwa meskipun tidak menyebut dirinya sebagai Lewi, namun Matius mengungkapkan bahwa Yesus yang ia wartakan, Yesus yang ia perkenalkan melalui Injilnya adalah penggenapan dari janji Mesias yang mereka imani dalam perjanjian lama. Dalam diri Yesuslah ia akan tampil, Allah akan tampil untuk memulihkan kembali Israel yang tercerai-berai. Matius menampilkan Yesus sebagai penggenapan dari kerinduan perjanjian lama. Dan salah satu pemenuhannya itu adalah Yesus hadir untuk memulihkan bangsa Israel yang tercerai-berai, termasuk yang dianggap jatuh dalam dosa. Dan karena itulah Matius yang disebut orang berdosa, dinilai orang bersalah karena pemungut cukai, dipulihkan kembali oleh Yesus, dipanggil oleh Yesus untuk menikmati keselamatan. Maka Matius memperkenalkan kepada kita imannya kepada Yesus yang hadir sungguh-sungguh sebagai Mesias, Putra Allah. Imannya kepada Yesus yang mampu memulihkan, mampu mengembalikan martabat utama dari kita sebagai manusia, yaitu baik di hadapan Allah. Maka Matius memperkenalkan iman kepada Allah dalam diri Yesus, Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih. Dan karena itulah Matius memperkenalkan bahwa dalam diri Yesus kerajaan Allah itu terpenuhi. Maka dalam perayaan ini saudara-saudari kita belajar untuk sungguh mengimani kembali Allah yang berbelas kasih, Allah yang Maha Rahim dalam diri Yesus, dan kemudian mewartakannya kepada orang lain. Matius mengalami itu, dan karena itu ia menuliskan pengalaman dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Maka mudah-mudahan kita sekalian juga mengalami dikasihi dan dicintai oleh Allah, dan kemudian membagikan pengalaman yang sama kepada orang lain, supaya orang lain juga mengalami belas kasih dan kebaikan Tuhan.